Selamat malam, perkenalkan nama saya Brave Christopher Oreng dengan NIM 0730230009. Saya akan mempresentasikan tugas mekanika batuan yang berjudul tegangan in situ. Untuk yang pertama ini kita dapat membahas mengenai pengertian tegangan in situ sendiri. Tegangan in situ itu adalah tegangan alami yang terdapat dalam massa batuan sebelum terganggunya oleh adanya aktivitas seperti penguburan ataupun penggalian. Tegangan ini terbentuk akibat berat lapisan batuan di atasnya atau overburden, dan kemudian ada gaya tektonik yang bekerja selama dalam jutaan tahun lamanya. Komponennya ini pada tegangan itu meliputi tegangan vertikal dan dua arah tegangan horizontal. Hal ini sangat penting dalam perencanaan konstruksi bawah tanah seperti terowongan dan pada pertambangan. Berikut ini ada jenis tegangan in situ. Yang pertama ini tegangan natural. Pada tegangan natural sendiri itu ada memiliki tiga jenis, yaitu pertama ada tegangan gravitasi atau gravitational stress, yaitu tegangan yang muncul akibat beban dari lapisan batuan yang berada di atasnya atau overburden. Dan pada tegangan gravitasi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu vertikal dan horizontal. Dan kemudian untuk pada berikutnya itu ada tegangan tektonik atau tectonic stress. Tegangan ini terjadi akibat gaya geser pada kerak bumi, baik yang terjadi di masa lalu maupun saat ini. Contoh peristiwa yang menyebabkan ketegangan tektonik ini seperti terjadinya gempa bumi. Kemudian itu ada tegangan sisa atau residual stress, yang merupakan tegangan yang tetap berada dalam suatu material atau massa batuan setelah adanya gaya eksternal yang menyebabkannya dihilangkan. Tegangan ini tidak berasal dari beban luar saat ini, melainkan terbentuk dari akibat proses pada masa lalu. Berikut ini ada jenis tegangan in situ, yaitu tegangan induksi. Tegangan terinduksi adalah tegangan yang muncul dalam massa batuan atau material akibat adanya aktivitas eksternal, seperti ada penggalian, pengeboran, peledakan, ataupun adanya perubahan kondisi lingkungan, misalnya seperti ketika tegangan air pori atau perubahan temperatur. Berbeda dengan tegangan in situ yang bersifat alami, tegangan terinduksi ini muncul sebagai respon terhadap gangguan buatan manusia atau perubahan kondisi sekitar. Dalam kegiatan tambang bawah tanah atau pembangunan terowongan, tegangan terinduksi ini dapat menyebabkan distribusi tegangan di sekitar area. Jika tidak diperhitungkan dengan benar, tegangan ini bisa dapat memicu keruntuhan lokal, deformasi, atau fenomena yang seperti rock burst. Oleh karena itu, analis mengenai tegangan terinduksi ini sangat penting dalam merancang metode penggalian, sistem penyanggaan, dan menjaga keselamatan kerja. Jadi contohnya pada gambar ini, pada gambar yang pertama ini terdapat kondisi ketika sebelum adanya penggalian dapat dilihat jika arah tegangannya ini semuanya lurus dan merata. Nah, ketika adanya penggalian atau ketika udah terjadi tegangan induksi, terjadi ada perubahan arah, itu dia mengitari sekitar bukaan terowongan ini. Dan hal ini tetap terbagi terata, tapi yang menjadi perbedaan itu merupakan arah dari pembagiannya atau pendistribusiannya. Hal ini dapat dilihat pada contoh gambar ini, yaitu ada perubahan tegangan. Pada gambar satu ini menunjukkan setelah dilakukannya ekskavasi terowongan, maka tegangan utama akan berubah menjadi sigma 1, sigma 2, dan sigma 3. Di mana sigma 1 ini merupakan tegangan yang paling tinggi dan sigma 3 ini merupakan tegangan yang paling rendah. Berikutnya itu pada gambar kedua itu menunjukkan perubahan distribusi tegangan yang ada di sekitar konstruksi terowongan horizontal, di mana distribusi tegangan utama paling besar berada di dekat lubang bukaan, yaitu di mana sigma horizontal 1 sama dengan 3 kali sigma horizontal 3 sigma vertikal. Berikutnya ini ada pengujian tegangan in situ secara langsung. Yang dimasukkan secara langsung ini dapat dilakukan di dalam lapangannya. Itu ada beberapa metode. Yang pertama itu ada flat jack. Metode ini membahaskan sebagian tegangan yang ada dalam massa batuan dengan caran membuat potongan pada batuan tersebut dengan bantuan gergaji intan. Pada ini tegangan ini yang dibebaskan ini akan menyebabkan terjadinya deformasi yang dapat berupa perpindahan dari titik-titik pengukuran yang dibuat. Kemudian di dalam potongan tersebut dimasukkan flat jack agar supaya perpindahan dari titik pengukuran menjadi nol. Tekanan dalam flat jack yang mengakibatkan perpindahan nol ini menggambarkan tegangan mula-mula atau initial stress di dalam massa batuan. Kemudian ini ada metode overcoring, yaitu teknik pengukuran tegangan in situ dengan cara memasang alat pengukur tegangan dalam lubang bor dan mengebor kembali atau overcore di sekitarnya. Maksudnya itu ketika deformasi batuan yang disebabkan oleh dibebaskan tegangan tersebut diukur menggunakan sel. Kemudian keadaan tegangan dalam massa batuan diketahui dengan mengukur arah dan misalnya tiga tegangan utama pada sebuah titik yang ditentukan. Secara teoretis, perlu diukur paling sedikit 6 tegangan yang berbeda untuk dapat mengetahui keadaan tegangan pada massa batuan tersebut.
Untuk kemudian ini ada hydraulic fracturing, itu menguji perilaku rekahan yang sudah ada atau rekahan yang baru dibentuk dengan injeksi air atau oli, sehingga tekanan yang diperlukan dapat untuk memukul kembali rekahan tersebut dalam sebuah lubang bor. Pada hydraulic fracturing ini menggunakan perekam data elektronik yang terdiri dari 8 buah channel. Yang pertama itu 2 buah untuk tekanan atau pressure gauge, 3 buah untuk dial gauge elektronik, 2 buah untuk LVDT, dan 1 buah untuk flow meter. Metode kemudian itu ada deformation rosette, itu merupakan cara mengukur tegangan di situ dengan alat pengukur tegangan berbentuk rosette. Saat batuan dibor, alat ini mencatat deformasi dari berbagai arah, lalu digunakan untuk menghitung besar dan arah tegangan utamanya. Nah, secara hipotesanya, tegangan bidang itu yaitu tegangan yang tegak lurus di bidang pengukuran sama dengan nol. Dan pembahasan tegangan adalah total, dan perhitungan dengan metode elemen ini diperlukan pemotongan sebesar 20 cm untuk memperoleh pembahasan secara total. Dan perilaku batuan pada metode ini elastik linear. Untuk tegangan sendiri dapat langsung dihitung menggunakan hukum Hooke. Berikutnya itu ada pengujian tegangan in situ secara tak langsung, yang berarti ini kita mengambil sampelnya dan kita mengujinya dalam laboratorium. Yang pertama itu ada acoustic emission. Akustik atau acoustic emission merupakan gelombang elastis frekuensi tinggi yang muncul karena adanya pelepasan energi yang cepat dari salah satu atau lebih sumber pada saat material mengalami proses pembebanan. Metode emisi akustik ini menggunakan fenomena efek Kaiser yang merupakan emisi akustik yang terdeteksi pada saat pembebanan mendekati atau melampaui tingkat tegangan yang pernah dialami oleh batuan tersebut. Tegangan yang ditentukan dari uji emisi akustik ini adalah tegangan searah dengan lubang bor. Berikutnya itu ada differential strain curve analysis atau DSCA, yang merupakan perkembangan dari metode differential strain analysis atau DSA yang diusulkan oleh Simons dan rekannya untuk memeriksa microcrack dalam sampel batuan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa batuan yang dialami dari kondisi terbatas lubang bawahnya akan berkembang secara profesional ke medan tegangan in situ yang sudah ada sebelumnya. Pemuaian inti batuan ini terdiri dari pemuaian elastis dan tidak elastis yang mungkin disebabkan oleh adanya microcracking. Kemudiannya itu ada deformation rate analysis atau DRA. Ini merupakan salah satu metode untuk memperkirakan tegangan awal pada masa batuan. Dalam DRA ini atau deformation rate analysis, lebih dari dua beban tekan siklik ditambahkan ke spesimen batuan berinti. DRA ini dapat digunakan di laboratorium sehingga metode lebih mudah memperkirakan tegangan awal daripada metode in situ seperti metode vercoring atau metode hydraulic fracturing. Untuk berikutnya itu ada Anelastic Strain Relaxation atau ASR, yang merupakan metode pengukuran tegangan in situ secara tidak langsung dengan memanfaatkan prinsip pemulihan tegangan. Ini ketika inti bor dihilangkan dari massa batuan, maka batuan akan cenderung lebih rileks dan mengembang dikarenakan adanya hilang tekanan dari inti batuan. Metode ASR ini mengharuskan inti batuan yang berorientasi yang mungkin akan mengeluarkan biaya yang lebih besar. Berikut ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun presentasi ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau maupun kurangnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.